Pembalap Repsol Honda itu kembali beraksi kemarin Minggu di sirkuit Motegi. Tempat ke-14 merupakan hasil terbaik yang berhasil dia amankan. Hasil ini membuatnya kembali mendapatkan tambahan poin. Marini menyebut bahwa balapannya dimulai dengan cukup bagus. Namun situasi berubah setelah para pembalap berdesakan di tikungan pertama. Momen ini membuat balapan sang adik Rossi jadi sulit. Dia terpaksa kehilangan beberapa posisi dan harus bersaing di belakang. Berada di baris belakang, Marini terlibat beberapa duel yang seru. Dia pun meminta agar barisan belakang ikut disorot kamera. Empat seri tersisa menuju pertarungan gelar juara dunia MotoGP 2024 meliputi Grand Prix Australia, Thailand, Malaysia, dan Valencia. Digabungkan perolehan poin sprint dan main race, maksimal seorang pembalap akan merengkuh 148 angka dalam keempat seri sisa musim ini. Pemimpin perburuan gelar juara dunia MotoGP 2024 sementara menempatkan Jorge Martin sebagai yang pertama. Pembalap berjuluk Martinator ini mengumpulkan 392 poin. Diikuti Pecco Bagnaia di posisi kedua dengan raihan 382 angka, kemudian Enea Bastianini 313 poin dan Marc Marquez 311 poin. Jika menilik kepada performa, praktis hanya Pecco Bagnaia yang bisa dikatakan sebagai pesaing kuat dalam perburuan titel juara dunia. Kendati demikian, Enea Bastianini dan Marc Marquez tidak bisa dikesampingkan dari daftar kontender. Meski secara peluang, Bastianini dan Marquez memiliki peluang kecil untuk mengakhiri musim MotoGP 2024 sebagai pemuncak klasemen. Namun pandangan berbeda disampaikan oleh manajer tim Ducati Lenovo Team David Tardosi. Menurutnya, kandidat pemegang titel Campio musim ini hanya tersisa Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Berbicara soal prediksi di mana vonis gelar juara dunia MotoGP 2024 ditentukan, Tardosi menunjuk seri Valencia. Di waktu yang berbeda, Pecco Bagnaia juga mengungkapkan misinya untuk memukul KO Jorge Martin saat seri terakhir di Valencia. Oleh karena itu, penting baginya untuk tetap menjaga margin selisih poin. Lebih baik jika Bagnaia sudah mengambil alih posisi pertama sebelum balapan pamungkas di Spanyol berlangsung. Namun, Martinator perlu menggarisbawahi bahwa dalam jumlah kemenangan Bagnaia jauh lebih baik darinya. Pecco memenangkan 8 kali balapan utama berbanding 3, meski secara perolehan poin lebih banyak Martin. Namun, jika ada case yang membuat keduanya memiliki jumlah angka sama di tabel klasemen akhir, maka dipastikan Pecco Bagnaia berhak meraih gelar juara dunia MotoGP 2024 sekaligus yang ketiga secara beruntun. Martinator telah menjadi pesaing utama bagi Bagnaia dalam usahanya mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Sepanjang musim, rider tim satelit dan tim pabrikan Ducati Lenovo itu bertarung dalam selisih poin yang ketat. Saat ini, Martin berada di puncak klasemen dengan nilai 392, unggul 10 poin atas Pecco Bagnaia. Dengan 4 seri tersisa, persaingan mereka untuk merengkuh juara musim ini pun semakin sengit. Namun, muncul rumor kurang sedap akhir-akhir ini karena Martin tak dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada musim depan usai dipastikan hengkang ke Aprilia Racing. Skuad berkelir merah itu diklaim bakal menghalangi jalan pria asal Spanyol tersebut. Dalinya membantah anggapan buruk tersebut. Ia menegaskan Ducati mendukung penuh kedua ridernya itu dalam perebutan gelar juara musim ini tanpa membeda-bedakan mereka dari balik layar. Martin sendiri sudah menjadi pesaing terdekat Pecco sejak 2023 saat bintang asal Italia itu merengkuh titel juara dunia keduanya di MotoGP 2023. Dalinya menilai rivalitas kedua ridernya itu sejauh ini sangat apik, tanpa ada sesuatu yang membuat hubungan mereka menjadi panas. Alex Espargaro sadar bahwa MotoGP Jepang di Motegi bisa menjadi sulit baginya. Itulah yang terjadi saat Maverick Viñales menemukan sensasi yang lebih baik seperti yang dia lakukan di Indonesia dan Misano. Sebaliknya, Il Capitano memulai dengan langkah yang salah sejak Jumat dan tidak dapat membalikan situasi. Pembalap Spanyol ini hanya mampu finish di urutan ke-15 dalam kualifikasi, otomatis tak lolos Q1. Ia sebagai pembalap Aprilia ketiga di belakang Raul Fernandez di urutan ketiga dan di depan Lorenzo Savadori, pengganti Miguel Oliveira di Trackhouse. Start dari posisi belakang mengganggu performanya. Dalam sprint, dia mencoba bangkit tetapi kehabisan tekanan dan suhu ban depan dan akhirnya terjatuh.
Pada balapan panjang, segalanya berjalan sedikit lebih baik baginya dan ia mampu finish di urutan ke-9 sebagai rider terbaik Aprilia setelah kecelakaan Viñales. Namun, pembalap bernomor 41 ini kembali mengalami masalah. Ia finish 30 detik di belakang sang pemenang karena terbebani oleh minimnya daya cengkeram ban. Espargaro tidak dapat memahami penurunan performa RSGP yang terlihat timpang jika dibandingkan dengan Desmos edisi. Faktanya, situasi buruk pada motornya juga mempengaruhi fisiknya karena motornya sangat sulit untuk berbelok. Dan dia hampir tidak menyelesaikan balapan karena bahan bakar yang hampir habis. Yamaha telah membalap dengan mesin inline 4 sejak era 4 tak dimulai tahun 2002. Tetapi baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengembangkan mesin V4 sebagai opsi lain dalam pengembangan WCR M1. Pabrikan Jepang itu akhirnya mengikuti arus di MotoGP dengan mesin V4. Namun mereka hanya akan memakai mesin itu di motor jika performanya lebih baik daripada mesin inline. Rins memastikan Yamaha tidak akan menggunakan mesin V4 untuk balapan terakhir 2024. Namun Rins membocorkan jika semuanya berjalan dengan baik, mungkin Yamaha bisa memakai mesin V4 pada pertengahan musim tahun depan. Kekhawatiran utama pembalap Spanyol itu adalah kurangnya grip belakang secara kronis pada motor saat ini, sesuatu yang dialami semua pembalap M1, yakni Rins, rekan setimnya Fabio Quartararo dan wildcard Remy Gardner di Motegi. Pembalap Ducati MotoGP Enea Bastianini akan menukar kendaraan roda 2-nya dengan 4 roda di Festival Rally Legend akhir pekan ini. Pemenang 7 kali kejuaraan dunia balap motor kelas utama ini akan mengemudikan Audi Quattro S1 Grup B pada edisi ke-22 dari perayaan 4 hari rally yang diadakan di San Marino. Bastianini yang finish di urutan keempat MotoGP Jepang akhir pekan lalu akan mengemudikan Quattro bersama pembalap riset dan pengembangan Lamborghini Emanuele Zonzini. Diperkirakan keduanya akan menikmati pengalaman mengemudikan mobil ini di atas panggung penonton acara rally. Audi Quattro S1 dirancang untuk bersaing di era grup WRC yang terkenal dengan menghasilkan sekitar 450 tenaga kuda dari mesin 2,1 liter turbocharged. Mobil ini memulai debutnya menjelang akhir musim 1984. Membantu pabrikan Jerman ini menempati posisi kedua dalam perebutan gelar juara di belakang Piquet pada 1985. Bastianini bukan satu-satunya bintang MotoGP yang tertarik dengan dunia rally. Pada 2020, rider pramak Ducati Franco Morbidelli mengikuti putaran final WRC Monza dengan mengendarai mobil rally to Hyundai i20N dan berhasil finish di urutan ke-39 di kelasnya. Mentornya dan legenda MotoGP Valentino Rossi telah menikmati kesuksesan dalam rally dengan memenangi Monza Rally Show sebanyak 7 kali dan juga 3 kali studi WRC.